Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Masih Andika di video yang ketiga tentang sosialisasi visi, misi, program kerja, dan value. Sebelum kita bahas yang tentang value di video ketiga ini, kita akan bicara tentang sedikit mengulang tentang visi, misi, lalu program kerja. Jadi visi kita apa? Ya, sebuah komunitas terbaik di dunia yang sedang membangun sebuah peradaban yang amazing dengan 5 aspek kehidupan. Ya, fisik, kesehatan fisik kita, kesehatan moral, kesehatan spiritual, kesehatan finansial, kesehatan mental kita. Oke? Dan itu detailnya lihat di video yang pertama. Lalu misi kita udah kita breakdown kepada 9 kementerian. Oke, kementeriannya apa aja juga bisa lihat di video sebelumnya, dan sudah saya jelaskan tentang program-program kerja tahun 2017 apa hingga tahun 2023 apa saja akan kita wujudkan. Oke, dan yang terakhir satu yang paling penting, dan ini akan menjadi menjadi pagar-pagar pergerakan kita yang disebut dengan value. Dan ketika value kita sama, value kita align, value kita selaras, maka pergerakan bisnis kita, pergerakan membangun peradaban kita akan berjalan dalam sebuah ritme yang sama. Tapi sebelum ini izinkan saya untuk, mungkin Anda bingung kenapa sih pentingnya sebuah visi, misi, lalu value. Gampangnya gini deh, saya kan lagi bangun rumah nih, ya kan? Kalau Anda katakan membangun rumah, saya katakan arsiteknya. Kalau datang ke saya, and then Anda bilang mau bangun rumah, lalu yang saya tanya apa? Saya akan tanyakan kan, oke, Anda mau bangun rumah yang seperti apa? At the end, goalsnya, ujungnya, Anda bangun rumah seperti apa? Tipe minimalis kah? Tipe Mediterranean kah? Tipe norak kah? Tipe yang tergantung Anda semua. Nah, itu adalah visi. Tujuan akhirnya kita ingin seperti apa? We have to always begin with the end of our mind. Kita harus selalu mulai dengan akhir dari pikiran kita. Oke, disitulah kenapa akhirnya kita mewujudkan, kita memiliki sebuah visi, kita membuat sebuah visi yang kita wujudkan bersama di KAT. Itu adalah visi. Oke, yang berikutnya adalah misi. Misi adalah actionnya ya. Setiap orang punya visi, Anda pengen bangun rumah seperti apa, tapi kalau Anda nggak ejawantahkan, ada breakdown dalam tataran misi, action-actionnya seperti apa yang Anda akan lakukan untuk mewujudkan rumah impian Anda, ya itu hanyalah ngomong kosong belaka. Dan di KAT kita misi-misinya itu akan kita breakdown, sudah kita breakdown ke dalam 9 kementerian yang akan mendukung perwujudan dari visi yang ingin kita bangun. Dan yang ketiga adalah value. Ini yang akan kita bahas sekarang, value. Oke, dan value ini adalah attitude-nya. Value ini adalah sikap yang harus kita miliki. Ketika Anda sudah punya goals, punya visi yang ingin Anda bangun, Anda punya actionnya. Nanti Anda bertindak, berperilaku, Anda harus punya attitude-nya, sikapnya. Ya, sikap ketika Anda melakukan proses pembangunan impian Anda, perwujudan visi Anda, perjuangan, perjalanan menuju tujuan Anda. Itu butuh sebuah sikap yang disepakati. Kalau sikap sudah disepakati dengan value yang ada, maka KAT akan besar gara-gara Anda. Oke, lanjut. Kita akan bahas value. Ini akan sedikit panjang, tapi ini sangat penting. Kenapa? Karena ya banyak permasalahan di lapangan yang terjadi karena ada pelanggaran value. Dan di KAT ketika ada pelanggaran value, terutama value yang besar, gitu ya, semuanya besar. Kelas pelanggarannya parah, itu KAT tidak ragu untuk menegur Anda, tidak ragu untuk mencabut hak Anda diidentifikasi di KAT. Oke, so 7 value kita adalah, kita punya 7 value KAT. Yang pertama adalah integritas. Yang pertama adalah apa? Integritas. Ya, ikuti saya, gayanya begini, integritas. Oke, integritas saya tunjuk ke atas. Yang kedua adalah seimbang. Seimbang ini adalah keseimbangan, kita akan bahas itu persatu. Yang berikutnya adalah persaudaraan. Persaudaraan, kita sedang memeluk saudara kita. Yang keempat adalah selalu bertumbuh. Ya, yang keempat selalu bertumbuh. Yang kelima adalah bermanfaat. Bermanfaat seperti ini, ikutin bermanfaat. Lalu yang keenam adalah profesional. Profesional seperti ini, dari hati juga, dari hati, profesional itu seperti ini, dan menyenangkan. Oke, itu adalah 7 value di KAT. Oke, kita bahas satu persatu.
Kita akan bahas setiap value apa maksudnya, apa definisinya, dan apa do and don'ts-nya. Kalau Anda paham ini, Anda bisa menjalankan bisnis dengan baik, dan Anda bisa mengingatkan tim Anda untuk hidup di komunitas ini dengan jauh lebih baik. Oke, yang pertama adalah bisnis integritas. Integritas, KT sebagai komunitas menjadikan integritas sebagai nilai utama dalam bertindak dan berperilaku. Oke, jadi nilai utama dan prioritas nomor satu. Integritas merupakan keselarasan antara apa yang ada di pikiran, dirasakan oleh hati, lalu dikatakan oleh lisan, dan dilakukan dengan tindakan positif untuk kita bersama berperilaku dan berbudaya dalam mewujudkan visi besar kita bersama. Jadi ini harus selaras dengan apa yang Anda pikirkan, apa yang ada di hati Anda, apa yang Anda katakan, dan apa yang Anda perilaku, apa yang Anda tindak, apa yang Anda tindak tandukkan, seperti itu. Ketika ini tidak selaras, artinya kita sedang terjangkiti sebuah penyakit disintegritas, seperti itu. Dan ini sangat-sangat sangat-sangat fundamental. Dan do itu ada hal apa yang harus dilakukan terkait dengan value ini. Don'ts itu hal yang tidak boleh atau dilarang untuk Anda lakukan. Kita bahas di slide berikut ini. Oke? So, do and don'ts-nya. Yang pertama adalah di value nomor satu ini, yaitu menjadi role model true health. Jadi saya mati-matian untuk istilahnya ngurusin badan, bentuk tubuh, ya lumayan ya. Kenapa? Karena saya sadar betul bahwa bisnisnya adalah bisnis integritas. Kita bicara kesehatan, kalau kitanya nggak ideal, nggak sehat, bagaimana bisa percaya? Oke, so jaga kesehatan, tubuh yang ideal, pola hidupnya harus pola hidup sehat, olahraga yang teratur, serta menggunakan produk Kangen Water. Kok masih perlu diingatkan untuk minum Kangen Water? Iya, karena saya melihat banyak orang-orang yang terlalu sibuk jualan mesin Kangen Water, sharing the water, tapi dia lupa minum Kangen Water. So pastikan Anda cukup minum Kangen Water di kebutuhan yang memang pas buat tubuh kita. Oke, yang berikutnya adalah menjalankan budaya amazing team player dengan benar. Apa itu budaya amazing team player? Ini lebih detailnya Anda bisa tonton lagi, dengarkan lagi, baca lagi di starter pack. Ya, tapi gampangnya itu ada 3 budaya amazing team player. Itu yang pertama adalah edifikasi, yang kedua adalah konsultasi, yang ketiga adalah no cross lining. Dan 3 hal ini adalah hal fundamental, hal fondasional yang harus Anda pahami. Dan itu ada di starter pack. Sudah punya? Harus punya. Yang berikutnya adalah menjalankan 7 kebiasaan samurai tanpa nanti, tanpa tapi. Jadi banyak kan harus 7 kebiasaan itu, salah satunya misalnya harus punya dream book, harus 15 kali edukasi per bulan. Tapi kan Pak saya, tapi nanti deh Pak, saya kan lagi sibuk, dan seterusnya. Tanpa tapi, tanpa nanti. Kenapa? Karena itu adalah integritas. Yang berikutnya mengutamakan kepentingan KAT secara umum, ya, termasuk bersedia mengisi acara-acara KAT ketika saya katakan atau leader Anda meminta Anda untuk mengisi sebuah kangen gathering, sebuah training ABC atau ABCD. Ya tentu ini merupakan sebuah kehormatan untuk Anda. Nah, jangan sampai Anda menolak, itu adalah merupakan sebuah pembelajaran buat kita semua sebenarnya, untuk Anda menjadi seorang pembicara yang luar biasa. Yang berikutnya adalah menjaga keutuhan antara komunitas KAT. Ya, ini penting. Kenapa? Nanti lebih detail kita bahas di persaudaraan, karena jangan sampai bisnis itu menghancurkan kekeluargaan kita. Oke, lanjut. Yang berikutnya masih dari si integritas ini, kita harus menepati janji kehadiran, baik kehadiran training maupun belum menjelaskan. Yang berikutnya adalah menempati janji kehadiran, baik kehadiran training, kehadiran pertemuan-pertemuan lainnya, itu harus kita hadiri, karena pertemuan yang pertemuan yang paling penting adalah pertemuan yang tidak Anda hadiri. Apalagi begini, ayo datang ke kaget, ada broadcast, ada undang orang, ada suruh orang datang, tapi Andanya nggak datang. Itu sama aja disintegritas. Anda ngirim kambing, ngirim sapi ke pusat penjagalan gitu kan, disembelih gitu. Ada yang nggak disembelih, sapi-sapi disembelih. Kan nggak seperti ini analogi kasar. Jadi istilahnya Anda harus menjadi contoh yang terlebih dahulu, integritas. Yang berikutnya, senantiasa bertanya kepada orang yang mau membeli mesin, apakah sebelumnya sedang diprospek oleh insan KAT yang lain atau tidak. Saya ulangi sekali lagi, karena ini begitu penting.
Oke, Anda harus bertanya ketika ada orang yang mau membeli mesin. Ya, tiba-tiba dia ngontak Anda, katakan case seperti itu, saya mau beli mesin. Kadang ada juga di Facebook gitu kan, inbox dan seterusnya. Anda tanya, sudah pernah diedukasi belum? Oleh siapa? Kapan terakhir diedukasi? Kenapa? Karena jangan-jangan mereka sudah diedukasi, beliau ada dalam radar, sedang diprospek oleh orang lain. Oke, ini adalah etikanya. Tapi kalau dia sudah pernah sih tahun yang lalu, ya itu sudah nggak masalah. Jadi di starter pack dibahas 2 minggu maksimal. 2 minggu dia nggak pernah di follow up, artinya itu sudah dimiliki bersama-sama lagi. Oke, yang berikutnya berpikir dan berucap dan bertindak kepada keluarga, teman, tim, dan tim bisnis Anda. Jadi jangan asal nyablak aja, jangan asal ngomong aja tanpa berpikir sebelum ketika Anda mau berucap. Kenapa? Karena saya sebagai leader katakan saya banyak sekali menemukan masalah di lapangan, laporan-laporan, case-case permasalahan yang ada, hubungan yang gak baik antara leadernya dengan timnya, itu biasanya karena hubungan komunikasi, karena salah ucap, karena salah kata, karena salah-salah ya bahasa yang digunakan. So think first and then say it next. Yang berikutnya adalah komitmen, lakukan apa yang dikatakan dan mengatakan apa yang dilakukan. Say what you do and do what you say. Kalau bahasa saya biasanya walk the talk and talk the walk. Jadi kalau Anda nyuruh tim Anda edukasi, Anda nyuruh tim Anda untuk follow up, meng-coaching orang, terus Anda nggak mengedukasi, kira-kira tim Anda akan respect nggak sama Anda? Rasanya enggak. Kenapa? Karena mereka pun bisa melihat, lu ngomong doang, Anda nggak cuma ngomong-ngomong doang, nggak ada gunanya. Jadi pastikan Anda mulai dulu dari diri Anda, dari hal yang paling kecil, mulai saat ini, ya, mulai sekarang juga, seperti itu. Oke, yang berikutnya, oke, kita bicara sekarang masih dari si integritas ya, kita masih bahas integritas. Oke, apa saja? Banyak ya, ini yang paling penting soalnya. Jujur dalam menjalankan bisnis bersama KAT, harus jujur ya, jujurlah padaku, lagunya Raja. Dan senantiasa mengatakan sesuai fakta tanpa melebihkan atau menguranginya. Ya karena kadang ada orang-orang yang agak lebay gitu ya. Wah, Dokter Andika 2 miliar sebulan, padahal mah belum kan gitu. Kadang atau juga, wah ini sembuh dari penyakit ini, hidup dari mati, hidup lagi gitu. Kadang agak-agak yang tidak faktual, tidak sesuai dengan fakta. Nah, Bapak sekalian, saran saya ceritakan apa adanya. Bahkan saya kalau lagi turun bisnisnya, kapan kan omset itu lagi turun, penghasilan lagi turun, so what? Justru sekarang originalitas dari bisnis kita itulah yang orang hargai. Kalau lebay orang jadi nggak percaya, ketika orang nggak percaya, Anda akan kehilangan orang-orang yang menjadi loyalis Anda seharusnya. Yang berikutnya adalah menjalankan perintah agama dan senantiasa merasa diawasi oleh Sang Maha Pencipta. Oke, dan ini sangat penting karena yang paling berbahaya adalah ketika sedang sendiri sebenarnya. Ketika tidak ada orang lain di sekitar Anda bisa bebas melakukan apapun. Nah, kita di KAT, di Value sudah membahas bahwa Anda harus memiliki sebuah perilaku, memiliki sebuah sikap bahwa bahwa Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Melihat, Sang Maha Mendengar itu memang sedang menjadi CCTV buat kita, sehingga Anda takut untuk tidak jujur, Anda takut untuk menggunakan uang dari prospek Anda, bayar DP, Anda pakai dulu buat beli HP misalnya. Ini kan berbahaya, ini sangat tidak jujur ya. Selingkuh apalagi, waduh ini berbahaya sekali, dan seterusnya. Kalau Anda punya sikap bahwa Tuhan sedang mengawasi kita setiap detiknya tanpa luput ya, artinya Anda akan menjadi orang yang luar biasa. Yang berikutnya, mengarahkan tim bisnis untuk mendapatkan hasil terbaik bagi mereka, bukan untuk kita. Ini sih saya tidak melihat di KAT alhamdulillah sejauh ini, tapi pengalaman saya di bisnis jaringan sebelumnya gitu. Terkadang marketing plan itu memang menjadikan bahwa gini, kita arahkan mereka kerja di titik A supaya titik B menghasilkan lebih banyak buat kita. Jadi fokusnya adalah kita gitu. Nah, kalau di sini insya Allah enggak. Kenapa? Karena udah sistem poinnya jelas sebenarnya. Tapi tetap ini harus kita harus bingkai, harus pagari perilaku Anda dengan value integritas ini. Oke, so everybody will
happy. Yang berikut adalah berani mengakui prestasi orang lain dan memujinya. Jangan pelit pujian, tapi juga pujian jangan lebay-lebay gimana gitu. Wah, yang kayak jilat-jilat gitu ya, nggak perlu seperti itu juga. Tapi yang jelas ketika dia memiliki sebuah prestasi, katakan dia bikin kaget atau dia jadi MC, puji. Ya, dia naik peringkat 3A, 4A, dia berhasil mengundang orang ke home sharing, mungkin orang baru. Sebagai orang baru kan bisa mengundang orang kan 5 orang, itu sebuah prestasi. Puji, wah luar biasa kalau hari bisa 5 orang, kebayang nggak? Yang bulan depan bisa 10 orang berlipat ganda, 10 orang, 20 orang, 30 orang, lama-lama bisa ribuan orang. Saya juga dulu mulai dari 1-2 orang, kalau bisa lihat. Berikutnya berani mengakui kesalahan dan meminta maaf. Orang Indonesia by default budayanya itu enggan untuk mengakui kesalahan, bahkan nggak mudah untuk meminta maaf. Jadi ada 3 kata-kata ajaib lah ya, katakan yang saya biasa sampaikan kalau Anda mau punya kehidupan yang luar biasa. Yang pertama tadi ada dengan pujian, pujilah luar biasa. Yang kedua kata maaf, dan yang ketiga adalah terima kasih. Oke, jangan lupa banyak bilang terima kasih, sekecil apapun, apresiasikan dengan rasa terima kasih kepada orang-orang yang telah berbuat sesuatu kepada Anda. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang don't dari integritas ini. Oke, seperti apa slide-nya? Don't ini adalah hal-hal yang haram, ya, hal-hal yang tidak boleh Anda lakukan dalam konteks integritas ini, value integritas ini. Yang pertama, menggunakan uang titipan orang lain, baik itu uang cicilan mesin, uang pembayaran tiket acara, ya, tiket LC dan lain-lain sebagainya untuk keperluan pribadi. Oke, perhatikan ini sangat diharamkan, sangat dilarang di KAT. Kenapa? Karena itu bukan uang Anda, itu adalah uang titipan. Ya, kalau Anda pakai terus langsung kembali, kalau enggak terus dia menuntut balik, nggak jadi beli, atau menuntut beli mesinnya terus Anda pakai, Anda mau ngomong apa? Akhirnya Anda berbohong, dan kebohongan kecil akan melahirkan kebohongan-kebohongan yang lebih besar. Oke, stop doing this kind of negative things. Yang berikutnya adalah mengakui hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jadi don't mengakui, jangan mengakui hal-hal yang tidak sesuai dengan kenyataan. Jumlah komisi Anda lebay-lebaykan, posisi ya, banyak tuh yang ngakunya masih 6A tapi belum 6A tapi udah ngaku 6A. Bukan di KT sih ya, trainer tapi belum trainer certified, belum master trainer ngakunya master trainer misalnya, atau dia belum silver samurai ngaku silver samurai, belum gold samurai udah ngaku gold samurai, belum platinum samurai ngaku udah platinum samurai. Ini disintegritas. Masalahnya apa? Kebayang gini, sekarang kenapa sih kita bikin silver samurai, kenapa kita bikin gold samurai? Karena supaya orang ngejar. Sekarang kalau Anda diskon, Anda jadi silver samurai, silver itu 10 juta dalam 1 bulan, Anda baru 8 juta, terus Anda ngaku ikut silver samurai meeting. Ya udah, terus atau Anda sebagai leader memperbolehkan tim Anda yang baru 8 juta dalam sebulan ikutan silver samurai meeting. Anda mulai mendiskon peringkat, mendiskon kualitas bisnis Anda. Kenapa? Karena begitu beliau ikut, dan SSM berikutnya dia akan mengkorting lagi buat timnya 6 juta, 6 juta korting lagi 4 juta, lama-lama tim Anda kesannya banyak yang ikut di silver samurai meeting tapi kopong, sebenarnya mereka nggak perform. Terus sekalian, Anda nggak butuh banyak orang di bisnis ini, Anda hanya butuh sedikit orang, tapi sedikit orang ini benar-benar serius dengan bisnis ini. C. Yang berikut adalah memberi instruksi tapi tidak meneladani. Contoh dalam hal bikin janji, edukasi, follow up, tadi sudah saya bahas. Suruh orang follow up, suruh orang bikin janji, tapi Anda nggak pernah bikin janji. Anda hanya motivasi aja, ya makan tuh janji. Oke, jadi Anda harus menunjukkan. Kalau saya bisa sebesar hari ini karena saya menunjukkan, katakan bagaimana cara edukasi di awal, wah saya 4-5 kali sehari bisa edukasi. Kita tunjukkan, sama juga dengan Anda. Integritas is so powerful. Yang berikutnya tadi sudah tidak qualified, tidak mereka rasis tapi masih maju. Silver samurai maju, padahal Anda sudah tidak silver samurai. Platinum samurai 1 juta dalam sebulan, padahal Anda sudah tidak qualified. Ya, ketika itu Anda dapat tepuk tangan, tapi sebenarnya ada kebohongan dalam diri Anda. Itu merupakan sebuah hal yang dilarang oleh komunitas Amazing True Health dan bisnis bersama Kang Geng Amazing Team. Lanjut. Yang berikutnya adalah
memberikan diskon mesin. Ini haram. Bahkan kalau ketahuan oleh perusahaan kita, Enagic, itu bisa di-terminate ya, dihapus nomor ID Anda. Jadi sudah, kalau bicara soal diskon mesin, sebenarnya saya bisa banget ngasih diskon paling besar dibanding Anda. Tapi kenapa nggak saya lakukan? Dari awal saya nggak pernah gitu ya, kecuali kalau ke orang tua, ke keluarga gitu kan, paman, om, tante, atau ke sahabat dari TK gitu ya, dia minta ya, ini kan kasuistik ya. Tapi kalau Anda broadcast, terus Anda bikin program jadi sistem, Anda tawarkan ke siapapun, ini Bapak sekalian, karma akan terjadi. Mending nggak usah lakukan hal ini lah. Oke, so pastikan Anda tidak lakukan diskon mesin. Kenapa? Salah satunya adalah tadi, kalau saya bisa aja pengen banyak-banyakan closingan mesin, saya kasih diskon. Akhirnya semuanya joinnya ke saya. Akhirnya tim saya malah mati kan. Wah, Dr. Andika kasih diskon, makanya belinya ke Dr. Andika semua. Makanya setiap saya gabung di bisnis ini udah banyak tuh perang diskon sebenarnya. Tapi yang ngasih diskon sampai sekarang peringkatnya di situ-situ aja nggak berkembang. Sedangkan saya dan Anda melesat begitu luar biasa. Bukti dari bisnis yang berintegritas. Yang berikutnya, don't berbohong atau mengubah fakta ketika menjelaskan bisnis bersama KAT. Terutama ketika Anda mengedukasi calon pembeli dan meng-coaching tim. Ya, jadi benar-benar gunakan fakta yang ada. Enagic seperti apa faktanya, misalnya, atau Anda menceritakan testimonial, turun berat badan misalnya, itu semua ceritakan sesuai dengan fakta, jangan dilebih-lebihkan, jangan dikurang-kurangi. Ya, pastikan itu adalah benar. Yang berikutnya, jangan merebut prospek orang lain dengan sadar. Jadi dalam fase follow up 2 pekan setelah diedukasi orang lain, di mana prospek masih berkomunikasi dengannya. Ya, jadi masih via BBM, WhatsApp gitu ya, via Telegram misalnya, dia masih di follow up, telepon, SMS, berarti masih dalam rangka di follow up. Kalau udah 2 minggu ngobrol edukasi, itu sah, bisa kita follow up. Oke, di starter pack itu lebih detail dibahas, bahkan ada hukuman-hukumannya yang Anda bisa lagi tidak diidentifikasi oleh KAT karena pelanggaran seperti ini. So, yang berikutnya adalah memfollow up prospek orang lain dalam fase 2 minggu. Udah tahu lagi di follow up, udah tahu lagi di prospek orang, Anda masih coba untuk kontak dia, untuk prospekin, untuk edukasi. Nah, ini merebut, ini mencuri, dan ini sebaiknya ini harus ditinggalkan. Budaya ini budaya yang harus tidak ada di komunitas Amazing to Healthy kami Amazing ini. Setuju? Setuju. Lanjut ya. Oke, masih kita bisa tentang down dari si integritas. Oke, kita lihat apa aja. Oke, yang berikutnya adalah menerima uang dari calon pembeli mesin dan alat bantu, assist, dan menggunakan tersebut untuk kepentingan pribadi. Nah, ini juga haram ya. Dia lagi pesan nitip beli starter pack, nitip beli flip chart, malah uangnya Anda pakai. Ini tidak diperbolehkan. Nah, ini penting yang berikutnya, ya, Anda baca baik-baik. Transaksi hutang piutang antara keluarga besar KAT, kecuali jelas dan tegas yang hukum menggunakan perjanjian kerjasama atau perjanjian hutang piutang. Kalau perlu sampaikan notaris. Bapak sekalian, saya sudah lama di dunia industri bisnis jaringan seperti ini. Seringkali yang menghancurkan bisnis jaringan itu adalah transaksi hutang piutang. Makanya sebenarnya kalau saya menolak banyak orang yang pengen hutang sama saya, katakan seperti itu, karena sebenarnya saya lebih ingin menjaga persaudaraan kita. Gampangnya gini deh, saya udah melihat banyak sekali yang akhirnya cekcok. Katakan saya pinjemin Anda 1 juta, 2 juta gitu, and then istilahnya saya tidak ada niat untuk menagih. Saya nelfon Anda, ini katakan terus macet nih pembayarannya. Terus saya lagi menelpon Anda, ingin ngajak ke LCD, ingin memotivasi, tapi Anda menghindar. Kenapa? Karena Anda takut ditagih. Siapa yang nagih? Gitu kan istilahnya, ya hello, cuma segitu. Persepsinya sudah berbeda. Sehingga akhirnya kita malah menjauh, merenggang. Akhirnya apa yang sudah kita bangun sekian lama, itu rusak karena hutang piutang. Jadi saya sarankan, kalaupun terpaksa harus hutang piutang, harus ada perjanjian di atas kertasnya. Tapi saya lebih sarankan mendingan jangan sama keluarga besar KAT. Mending kalaupun ada yang mau ngutang, itu Anda arahkan kepada orang yang di luar bisnis ini. Oke, yang berikut adalah memaparkan informasi yang berlebihan tidak sesuai fakta yang ada. Lebay, please stop your lebayness in this business. Yang berikut adalah merusak atau mencemari nama baik KAT demi kepentingan pribadi. Oke,
Anda KT peduli, minta sumbangan buat panti apa gitu kan, and then ternyata itu sebenarnya uang masuk ke kantong Anda. Ya, ini tidak diperbolehkan. Dan sekarang juga kita sudah punya Kementerian Sosial, artinya itu akan semakin sulit untuk melakukan ini karena akan semua terkoordinasikan di Kementerian Sosial. Oke, lanjut. Oke, yang berikutnya juga kita masih ngebahas tentang DON apa saja. Oke, yang berikutnya adalah membuat testimoni palsu. Ini dilarang. Oke, pura-pura makin tinggi, saya nggak makin tinggi, nggak kaki ngotak, pura-pura sembuh, Anda rekayasa lah testimoni itu tidak boleh, termasuk testimoni bisnis itu dilarang. Yang berikutnya adalah menggunakan alamat palsu, ya, sehingga orang nyari-nyari kemana-mana karena itu ada lagunya di mana. Nah, contoh ada alamat kata nanti jadi di Menara BCA, pernah ada kasus ya, bukan kita, ada di luar grup Pak Libertus itu bikin dikesankan bahwa di website, pokoknya di blow up bahwa sebenarnya kantornya adalah di kantornya dia bikin kantor gitu di Menara BCA, sehingga dia mengalihkan trafficnya ke sana. Ini kan nggak benar. Memindahkan jaringan orang lain, Bapak sekalian, ini hukumnya juga tidak dibenarkan. Oke, Anda belikan mesin, data di orang yang bagus, Anda belikan mesin, katakan Anda pindah ke jaringan Anda, Bapak sekalian. Yang harus Anda pahami, ingat, yang harus Anda pahami adalah rezeki itu tidak akan pernah salah kantong. Ulangi, rezeki itu tidak akan pernah salah kantong. Seringkali saya sedang mengedukasi orang, saya follow up secara ketat, saya traktir makan, joinnya ke orang lain, terus mau marah-marah? Enggak, emang dia punya hak untuk pilih kepada orang lain. Oke, tapi sebaliknya ada orang-orang yang mungkin dipresentasi orang lain, setelah sekian lama joinnya malah ke Anda misalnya. Iya, itu memang sudah sunatullahnya. Jadi jangan pernah takut akan rezekinya itu hilang, Bapak sekalian. Justru kalau Anda berpikir sempit, ya rezeki Anda akan sempit. Oke, so rezeki tidak akan pernah ketukar. Tugas Anda adalah lakukan yang terbaik sesuai dengan etika bisnisnya. Oke, yang berikutnya adalah mengakui prospeknya padahal tidak pernah diedukasi. Jadi yang ngaku-ngaku ini prospek gua padahal cuman udah tau kaki water belum, lagi cuman basa-basi gitu. Jadi definisi dia sudah sedang di prospek adalah sudah diedukasi, ya. Diedukasi artinya apa? Dia tentang produknya, ada demonya, katakan seperti itu, dan marketing plan-nya. Itu edukasi yang lengkapnya seperti itu. Yang berikutnya menjelekkan produk lain, Bapak sekalian. Ini juga tidak boleh. Selain jatuhnya gibah gitu ya, jadi kalaupun sedang demo gitu kan, saya tidak bilang minuman ini jelek loh, cuma saya menyampaikan fakta bahwa ada yang asam, ada yang basah seperti itu. Kalau menjawab produk orang lain itu nggak bagus, jelek, ini Bapak sekalian, tahu nggak kenapa Lamborghini, kenapa Ferrari, kenapa Porsche, katakan mobil supercar seperti itu, dia tidak pernah mengiklan, dia nggak pernah ngejelekin produk mobil lain karena udah nggak ada waktu lagi untuk ngebahas kejelekan produk lain gitu, capek buang-buang energi. Jadi waktu yang ada dipakai, digunakan untuk membahas kelebihan dia. Kanggeng water, kanggeng mesin itu ibarat Anda lagi jualan mobil Ferrari, lagi menjualan Lamborghini, Rolls Royce gitu. Anda udah nggak punya waktu untuk jelekin produk lain. Kenapa? Karena Anda fokus kepada kelebihan apa yang akan ditawarkan di kanggeng water, apa yang akan kita tawarkan di komunitas Amazing True Health ini. Ya, beda kalau Anda berjibakunya bertarung di dunia mobil kelas murah gitu kan. Wah, saling jelek-jelekan. Iya, karena berebutan pasar. Di kita enggak sekalian. Oke, itulah kenapa Lamborghini, katakan Ferrari nggak pernah bikin iklan di televisi. Ya, karena orang-orang yang mampu beli Ferrari itu bukan orang-orang yang kerjaannya hanya di depan televisi. Paham maksud saya? Oke, yang berikutnya adalah mencuri prospek di pertemuan umum atau di kantor energi. Ya, KT sih tidak menjadi budaya seperti ini, tapi ini tetap harus kita gariskan karena di luar sana saya sering dapat terutama kantor Surabaya. Mana yang Surabaya, hati-hati ya, banyak orang yang duduk-duduk ya, ada prospek, ada lengah, disikat terus sekalian. Itu banyak yang seperti itu kejadian. Jadi dan ini banyaknya oknumnya orang lain, dan kita tetap akan kita pagarkan supaya Anda tahu kalau ada kepikiran mau melakukan itu, value kita sudah membatasi, sudah memagari tindak tanduk Anda berhubungan, bermuamalah, berbisnis bersama Kanggeng Amazing Team di komunitas Amazing True Health.
Oke, dan terakhir dari hal-hal yang dilarang untuk Anda lakukan di value integritas ini adalah mengiming-imingi prospek yang sudah DP ya di distributor lain dengan diberi downline atau kuret atau pinjaman mesin. Ini sering terjadi, bukan di KT lagi. Udah ngapain lo beli di sana, di gua aja bisa nyicil, atau di gua aja nggak pakai modal ya, maksudnya tokure itu apa? Yang bisa nanti tonton video saya di YouTube yang menjelaskan lebih detail tentang tokure, cicilan dan seterusnya. Atau ada dipinjemin mesin dulu, Anda kasih privilege yang lebih, ya pokoknya itu sama aja tindakan mencuri prospek. Oke, dan ini adalah hal-hal yang dilarang oleh komunitas Amazing True Health, khususnya kami Amazing Team. Maka kita buat value yang akan menjaga keharmonisan bisnis kita. So, kalau Anda lakukan do-nya, Anda tidak lakukan hal-hal yang don't, yang dilarang oleh KAT di value integritas ini, maka Anda akan menjadi seorang pemenang di bisnis ini, bukan hanya seorang pemenang yang biasa-biasa, tapi pemenang yang legendary karena punya integritas. Oke, berikutnya. Lanjut ya, semangat. Berikutnya adalah yang kedua, value seimbang. Oke, value seimbang ini juga sangat penting karena jangan sampai Anda hanya berbisnis tapi keluarga ditinggalkan. Sebelum kita bahas detail, gambar begini. Di bisnis yang dulu ya, di sharingnya saya di installnya adalah udahlah nggak apa-apa, Anda 2-3 tahun tinggalkan keluarga Anda berjuang untuk bisnis Anda. Toh nanti 2-3 tahun Anda passive income, Anda punya banyak waktu untuk keluarga Anda. Masalahnya baru sekalian, 2-3 tahun dari hari ini belum tentu Anda sukses. Kalaupun Anda sukses, ternyata keluarga Anda sudah tidak mau sama Anda. Banyak terjadi di luar sana. Mudah-mudahan di KT tidak terjadi. Itulah kenapa kita bikin KT seimbang ini. Oke, seimbang merupakan nilai utama KT yang akan senantiasa udah muncul belum? Oh belum ya. Oke, kita menjelaskan kembali. Seimbang adalah merupakan nilai utama KAT yang akan senantiasa mengingatkan dan melandasi para insan KAT untuk hidup seimbang dalam segala aspek kehidupan. Sahabat KAT tetap menyeimbangkan kehidupan dalam hal hubungan dengan Tuhan, keluarga, dan bisnis. Jadi banyak orang di luar sana memprioritaskannya. Yang pertama adalah bisnisnya, keduanya keluarganya, yang ketiga seimbang. Bisnis terus, keluarga di waktu sisa. Apalagi Tuhan, boro-boro ya, sholat sebisanya, secepatnya di waktu yang sisa dan seterusnya. Dan di KAT kita pengen yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah keluarga, yang ketiga adalah bisnis. Oke, lanjut ke poin berikutnya, yaitu bekerja keras. Kita harus tetap bekerja keras, tapi juga tetap memperhatikan pola makan, minum, istirahat, dan olahraga ya, agar tubuh kita tetap sehat. Jadi jangan sampai kerja keras habis-habisan seminggu 2 minggu di opnamenya sebulan gitu ya, sama juga bohong. So pastikan Bapak sekalian Anda bisa seimbang ya dengan kerja keras Anda, harus seimbangkan juga pola makan, pola istirahat, pola olahraga Anda. Yang ketiga yang berikutnya adalah alokasikan waktu baik secara kuantitas maupun kualitas baik kepada keluarga Anda. Oke, jadi kualitas yang baik kepada keluarga Anda. Jangan sampai keluarga Anda sering tinggal terus anak Anda manggil Anda om gitu, manggil Anda tante karena Anda nggak punya waktu berkualitas. Oke, ini penting. Yang berikutnya adalah menyelaraskan visi ya Tuhan, keluarga, dan bisnis dalam setiap goal setting. Jadi pastikan goal setting teman-teman itu ketika ingin mewujudkan goals itu pasti ada nilai-nilai ketuhanan yang ingin diwujudkan dari goals tersebut. Nilai-nilai kekeluargaan dan otomatis nilai bisnis, which is uang, itu otomatis akan Anda dapatkan. Oke, jadi Tuhan, keluarga, dan bisnis ini akan menjadi roh KAT ke depannya. Oke, yang berikutnya adalah mengatur arus kas keuangan baik keluarga maupun bisnis, bersama maupun tim secara proporsional. Seringkali orang jor-joran beli keren-kerenan, beli mobil, beli rumah, dan lain sebagainya, yang itu merupakan kebutuhan tersier yang belum waktunya Anda beli, Anda sudah beli, itu maksa. Lama-lama Anda hidupnya dikejar hutang, dikejar gaya hidup, dan ini sangat-sangat nggak sehat, teman-teman. Jadi pastikan seimbang, penghasilan yang bagus, pemasukan yang bagus, pengeluaran juga harus proporsional, harus bagus. Lebih detailnya saya tidak membahas terlalu detail di sini karena panjang sekali ilmu financial management ini, tapi jelas saya yakin Anda sudah paham bahwa jangan sampai besar pasak daripada tiang, karena kita pengen hidup di bisnis ini hidup berkelimpahan at the end.
Oke, so pastikan Anda proporsional. Yang berikutnya adalah menjadikan kejar akhirat terus atau KAT sebagai semangat dalam setiap langkah perjuangan Anda. Karena ibadah, karena hari akhir nanti, hari kematian kita, itu adalah sebuah kepastian. So pastikan ini semua adalah ibadah. Oke, next berikutnya kita akan masih bahas tentang don't dari value seimbang ini. Oke, apa saja? Meninggalkan keluarga untuk waktu yang lama tanpa tercukupinya kebutuhan keluarga yang tinggal. Ayo, jangan sampai Anda meninggalkan keluarga Anda uring-uringan, keluarga Anda tidak tercukupi kebutuhannya. Pastikan Anda adil untuk mereka. Oke, kalau Anda pergi untuk waktu yang cukup lama, katakan 3 hari, 5 hari, ya pasti Anda dapatkan izin dan dukungan dari mereka. Yang berikutnya, memforsir kerja keras tanpa memperhatikan kebutuhan fisik untuk beristirahat. Ya, banyak tadi saya sampaikan. Jadi kerja kerasnya habis-habisan, habis-habisan juga uang terkuras, waktunya habis di rumah sakit. Jangan sampai. Oke, jangan membelanjakan uang Anda untuk kebutuhan sekunder dan tersier sebelum kebutuhan primer terpenuhi. Ini sudah saya bahas tadi. Jadi pastikan primer terpenuhi dulu, utang-utang terbayarkan. Baru kita bicara kebutuhan sekunder dan tersier. Ya, tersier itu kebutuhan prestisius. Oke, itu prioritas terakhir biasanya. Oke, yang pasti konsultasikan dulu kepada pemimpin Anda. Ya, terkadang di case tertentu mungkin dibutuhkan sebatas apa, itu semua harus dikonsultasikan. Oke, yang terakhir dari hal-hal dilarang di value ini adalah jangan sibuk dengan gadget ketika sedang menjalani waktu berkualitas dengan keluarga. So, HP Anda, iPhone, Samsung Anda, Android dan seterusnya itu harus Anda kendalikan, harus Anda kontrol, dan sampai Anda dikendalikan oleh gadget. Pastikan Anda hadir dalam pertemuan bersama keluarga Anda. Pastikan diri Anda hadir gitu. Jangan sibuk di gadget. Tadi saya sering negur tim saya yang kita lagi meeting, dia ngupdate status ini itu, come on. Oke, pastikan Anda lakukan do dan don't dalam value seimbang ini supaya Anda memiliki sebuah keseimbangan dalam bisnis Anda, keluarga Anda juga seimbang, dan yang paling utama adalah waktu buat Tuhan Anda bisa terpenuhi dengan baik. Oke, berikutnya kita masuk ke value persaudaraan, ya, value berpelukan. Gimana caranya berpelukan? Oke, value ini memiliki definisi KAT adalah keluarga. Jadi bukan sekedar tim bisnis, bukan hanya pertemanan, tapi kita adalah family, familia. Ya, tidak, KAT tidak hanya berinteraksi layaknya sahabat, namun KAT adalah sebuah persaudaraan, brotherhood. Ada hak dan kewajiban dari setiap insan KAT dalam membangun kehidupan bersama di sebuah keluarga besar KAT sebagai bentuk persaudaraan di antara kita. KAT menyadari dalam kehidupan bersaudara, ya, ada masalah, tantangan, perselisihan itu pasti akan terjadi. Hal tersebut dipandang sebagai sebuah momentum untuk mempererat persaudaraan dan saling berintrospeksi. Dalam penyelesaiannya, semangat persaudaraan tetap wajib dijaga. Jadi saya suka nggak habis pikir itu, kadang ada problem-problem di antar tim, di antar keluarga besar KAT, terus ngotot-ngototan emosi. Come on, kita adalah brothers, kita adalah family, kita harus mendahulukan semangat persaudaraan, ya, di KAT. Semua permasalahan ada solusinya. Kalau tanpa emosi, dengan kepala dingin kita selesaikan, insya Allah semua akan menjadi manfaat buat kita semua. Oke, lanjut dengan do and don'ts dari level persaudaraan. Berikutnya kita akan bahas tentang do di bisnis ini. Seperti apa slide-nya? Oke, menghormati, menghargai, mengedifikasi sahabat KAT dan komunitas lain. Ya, jadi bukan hanya keluarga besar KAT, juga komunitas lain kan banyak ya, di non KAT gitu, di Enagic menjadikan mereka ya ikutan kita gitu, bikin penamaan komunitas. Ya, it's okay, mereka saudara-saudara kita, ya kita harus persaudarakan mereka, baik itu upline, downline, dan crossline. Jadi kita rangkul semua di KAT pun banyak crossline, kita harus bersaudara. Yang berikutnya, berinteraksi secara positif dengan semua sahabat KAT dimanapun kita berada. Sudah sangat jelas, semua adalah sahabat, semua adalah saudara, kita harus interaksi secara positif. Dahulukan kepentingan KAT secara umum di atas kepentingan pribadi atau tim, ya. Jadi kalau ada live celebration day, ya jangan bikin kaget gitu ya. Ada kaget akbar, ya jangan bikin home sharing, ya. Dahulukan kepentingan utama, kepentingan umum, kepentingan KAT. Yang berikutnya, memudayakan apresiasi atas kebaikan, minta tolong, say please. Kalau Anda butuh bantuan, minta tolong, jangan main solo gitu. Minta tolong atas kebutuhan dan meminta maaf atas kesalahan.
ya. Jadi apresiasi, minta tolong, katakan terima kasih dan minta maaf, ini adalah sebuah magic words, kata-kata ajaib yang bisa Anda pakai untuk menjadikan hubungan Anda dengan orang lain lebih luar biasa. Yang berikutnya adalah saling mengingatkan ketika melihat sebuah kesalahan. Jadi saya pun tidak luput dari banyak kesalahan, tolong ingatkan saya pun juga kalau melihat Anda melakukan kesalahan, izinkan saya untuk mengingatkan Anda. Itulah kita saling mengingatkan dalam kebaikan. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita akan bahas tentang do masih dari persaudaraan. Oke, kita apa saja akan kita bahas? So, yang berikutnya adalah membenci perilaku salahnya. Jadi yang kita benci adalah perilaku salahnya, bukan membenci diri pribadinya. Karena secara hubungan personal, kalau dia punya kesalahan, personal kita harus tetap baik. Perilakunya yang kita tegur, perilakunya yang kita benci, perilaku salahnya. Oke, yang berikutnya adalah memudayakan berprasangka baik kepada siapapun, ya, berhusnuzon. Sudah perlu dijelaskan lebih detail, sudah paham. Yang berikutnya menghormati setiap suku, pemeluk agama, dan kelompok yang berbeda setiap kegiatan KAT. Jadi nanti mungkin kita bahas lebih detail, jangan sampai ada kalimat provokasi ya yang mewakili etnis atau agama tertentu seperti itu, yang kurang tepat, yang kurang appropriate di sebuah acara KAT. Oke, lanjut. Sekarang kita bahas yang don't-nya, apa yang dilarang oleh value ini. Oke, kita lihat. Yang pertama adalah mengumbar aib saudaranya, menggunjingkan mereka, memfitnah dan melakukan hal-hal negatif lainnya. Selain dalam maksud mungkin untuk memberi laporan yang secara profesional gitu ya, memberi laporan di profesional, laporan secara profesional. Jadi, dan kalau ada keburukan, katakan itu bicara ke atas aja, kebaikan itu ke bawah ya. Kalau ada keburukan yang memang harus dibicarakan, yang harus diperbaiki, laporan ke atas, jangan laporan ke crossline dan seterusnya. Jadi memang itu secara profesional seperti itu. Membawa isu negatif terkait sara, suku, agama, ras, dan antar golongan dalam sebuah aktivitas KAT. Jadi ini harus kita hindari. Oke, dan terakhir don't dari value persaudaraan ini adalah membawa jargon dan atribut keagamaan yang tidak pada tempatnya. Ya, contoh di acara kaget akbar misalnya, yang which is itu hadir berbagai agama, Allahu Akbar. Nah, itu janganlah. Oke, kita harus menghormati teman-teman yang tunasan. Bisa dipahami? Bisa pastinya. Lanjut. Oke, yang berikutnya kita akan bahas value yang keempat ya. Setelah persaudaraan kita akan bahas value selalu bertumbuh. Ya, bertumbuh jadi lebih baik tentunya. Apa artinya? KAT merupakan wadah berbentuk komunitas positif yang memberikan belum baca ya, ini ya. Inilah KAT merupakan wadah berbentuk komunitas positif yang memberikan lingkungan yang kondusif untuk semua anggota keluarganya bertumbuh menjadi pribadi yang lebih baik. Oke, perubahan diri ke arah yang lebih baik ini meliputi segala aspek kehidupan kita, aspek fisik, aspek mental, moral, spiritual, dan finansial. Apa saja hal-hal yang harus Anda lakukan, apa saja hal-hal yang tidak boleh dilakukan di value selalu bertumbuh ini. Kita lihat slide berikut. Oke. Oke, ini yang harus dilakukan. Yang pertama, Anda harus senantiasa membuka diri Anda terhadap sistem dan belajar di KAT. Ada biasanya pertemuan, kurikulum-kurikulum yang untuk pengembangan diri dan seterusnya, itu kita siapkan. Yuk, buka diri. Ya, buka dengan perkembangan teknologi, perkembangan kurikulum yang ada di KAT. Yang berikutnya adalah memiliki impian yang kuat, yang besar, dan terus berkembang. Saya sebutkan di sini yang kuat terlebih dahulu, baru besar. Karena yang paling kuatlah yang paling akan menggerakkan diri Anda. Karena besar kadang terlalu besar dan Anda terlalu jauh gitu. Jadi tidak menggerakkan diri Anda. Oke, dunia lagi adalah memiliki goals yang jelas dan komitmen yang kuat untuk mencapainya. Kalau goals yang nggak jelas, Anda nggak akan kemana-mana, Bapak sekalian. Oke, kalau saya pribadi selalu punya goals yang sangat jelas. Saya ingin apa, saya ingin capai apa di akhir tahun ini, saya ingin capai apa di tengah tahun berikutnya, dan seterusnya. Saya punya goals yang jelas. Oke, yang berikutnya berkomitmen untuk terus memperbaiki, mengembangkan, dan memantaskan diri. Karena sejatinya apa yang Anda akan dapatkan di bisnis ini, di kehidupan ini, itu semua sangat bergantung dengan kepantasan Anda. Jadi kepantasan ini akan selalu Anda tumbuhkan, ya, selalu bertumbuh. Bekerja keras dan cerdas untuk mewujudkan impian Anda dan keluarga. Kecerdasan Anda di bisnis harus semakin meningkat, kerja keras Anda harus semakin meningkat.
Oke, dan kerja kerasnya tidak harus edukasi at the end, ya. Kayak saya mungkin sudah nggak sebanyak dulu edukasinya, tapi kayak bikin video ini dari pagi sampai sore, itu kan kerja keras saya seperti ini kurang lebihnya. Oke, yang berikutnya adalah mengapresiasi prestasi diri agar terus semangat di bisnis ini. Jadi Anda harus mengapresiasi prestasi diri, termasuk diri Anda sebenarnya. Jadi karena gini, tidak ada yang mengapresiasi atau menghargai diri Anda kalau bukan diri Anda terlebih dahulu mengapresiasi diri Anda. Oke, so pastikan Anda mengapresiasi diri Anda terlebih dahulu. Lanjut. Oke, yang berikutnya adalah masih ngebahas tentang do. Ya, bersyukur terhadap semua nikmat Tuhan dan proses yang dijalani. Ini memang udah harus lah ya, Anda sudah paham. Berarti mengalahkan rasa takut untuk memulai proses mewujudkan impian. Kalau Anda lihat video saya bungee jumping kemarin terakhir, saya terjun payung dan seterusnya, itu karena semua semata-mata untuk menunjukkan kepada Anda bahwa ketakutan itu hanya ada di pikiran. Tidak ada juga sedikit degan. Tapi ketika kita berjalan dan bertindak walaupun dengan rasa takut tersebut, maka Anda jadi orang yang berani. Dan bisnis ini butuh orang yang berani. Senantiasa berproses untuk memiliki kesehatan yang prima, mental yang tangguh, moral yang baik, spiritual yang berketuhanan, finansial yang mapan. Ya, jadi kesehatan harus semakin baik, tubuh Anda harus semakin ideal, mental Anda semakin tangguh, Anda punya karakter disiplin, karakter tepat waktu, Anda punya karakter yang luar biasa yang menjadikan seorang itu bisa sukses, harus ada di setiap diri Anda. Moralnya semakin baik ya terhadap orang, emosi Anda semakin baik, spiritual makin dekat dengan Tuhan Anda, dan yang terakhir finansial Anda harus semakin mapan. Kalau finansial Anda semakin mapan ya artinya Anda berbisnis. Oke? Lanjut, yang berikutnya adalah don't. Ya, hal-hal yang dilarang oleh value dari harus bertumbuh ini, ya, selalu bertumbuh ini. Yang pertama, merasa paling mengetahui segalanya, sok tahu, sotoy. Nah, ini nggak boleh. Ya, jadi nggak etikap nanti, jadi nggak mau merendah hati untuk belajar. Ya, udah tau lah Andika mau ngomong apa, paling gitu-gitu aja. Ayo, kan suka ngomong gitu mungkin dalam hati Anda, atau dalam momentum upline Anda, sponsor Anda, leader Anda. Well, sebenarnya belum tentu mereka akan mengatakan hal yang sama. Kalau mengatakan yang sama, so what? Pasti juga ada sesuatu yang berbeda. Mungkin energi yang berbeda, hikmahnya berbeda. Oke? Yang berikutnya adalah malas bekerja dan mewujudkan impiannya. Come on, semua harus berjuang, harus bekerja keras. Jangan sampai Anda pengen bertumbuh, tapi Anda nggak mau bekerja keras. Mudah merasa nyaman dan puas terhadap pencapaian. Ini banyak di KAT yang udah mulai dapat dari jualan akhirnya banyak, dari jualan mesinnya dapat duit 10 juta katakan. Dulunya jadi katakan PNS cuma 3 juta, 4 juta, terus dapat penghasilan besar di sini, nyaman. And then nggak ngejar goals lagi, merasa nyaman, ya udahlah cukup. Ya nggak salah juga sih pilihan. Tapi kalau ada kesempatan bahwa Anda bisa memiliki sebuah kehidupan yang lebih luar biasa daripada hari ini, kenapa nggak Anda wujudkan? Karena banyak orang di luar sana yang membutuhkan uluran tangan Anda. Setuju? Setuju. Oke? Jangan miliki rasa gengsi yang terlalu besar dalam berjuang mencapai impiannya. Ya, makan itu gengsi. Saya kan dokter, saya kan motivator, saya kan tulis buku. Ngapain saya jualan air, jualan mesin? Dulu saya begitu. Ya, saya teringat sebuah quotes bahwa jangan pernah gengsi, karena gengsi tidak pernah membuat Anda kaya. Tapi kalau Anda kaya suatu hari nanti, maka kekayaan tersebut, kesuksesan tersebut akan membuat hidup Anda lebih bergengsi. Oke, yang berikutnya adalah memiliki ego yang berlebihan. Come on ya, ini hidup kita bisnis bersama orang lain. Ini hubungan relationship, ego harus ditekan, ego harus dibuang. Biasanya kalau ada ribut di tim, ada ribut sama keluarga, bahkan itu sejatinya adalah masalah ego. Yang berikutnya adalah menutup diri terhadap ilmu dan perkembangan KAT. Ya, Anda harus selalu membuka ya, karena KAT akan terus memperbaiki teknologinya, memperbaiki semua infrastruktur sistemnya. Kalau Anda tidak mengikuti perkembangan di KAT, sayang sekali. Oke, dan terakhir adalah rendah diri. Iya, ini haram hukumnya. Artinya kalau Anda rendah diri itu Anda sama sedang mengutuk kehebatan, kesempurnaan ciptaan Sang Maha Pencipta. Ya, dalam konteks literasi terhadap orang lain. Jadi jangan minder, saya nggak bisa, saya itu kan direktur, saya kan masih ini, saya nggak beredukasi. Hei Bapak Ibu sekalian, Anda lebih tahu Kang Yengoter dibanding direktur Anda lebih tahu Kang Yengoter dibanding menteri tetangga Anda misalnya. Anda lebih tahu, edukasikan, jangan pernah rendah diri. Sip, lanjut. Kita lanjut ke value berikutnya. Value apa? Value bermanfaat ya, gesture value bermanfaat ya, gerakan tangannya seperti ini. Apa artinya? KAT sebagai komunitas harus dirasakan keberadaannya.
ya, keberadaan di tengah-tengah masyarakat umumnya dan sesama keluarga besar KAT pada khususnya. Oke, ini pada khususnya ya. Dampak positif dari kehadiran KAT di tengah kehidupan bermasyarakat sangat dirasakan karena banyaknya kegiatan berbagi dan peduli KAT terhadap masyarakat ya. Untuk perwujud dari value ini kita punya Kementerian Sosial, itu sangat-sangat bermanfaat buat orang-orang sekitar kita. Jangankan kegiatan KAT peduli, ada edukasi aja. Anda menawarkan kangen water, bermanfaat terlepas dia beli air atau tidak, nyobain air atau tidak, beli mesin atau tidak, tapi ketika mereka jadi nggak minum air yang asam, hidup mereka jauh lebih sehat dan itu akan bermanfaat buat kita semua. Oke, yang berikutnya kita akan lihat do and don'ts-nya apa aja. Oke, yang pertama adalah senantiasa bersemangat dalam mengedukasi masyarakat sekitar akan pentingnya manfaat mengkonsumsi kangen water. Ya, kalau Anda nggak semangat, mereka nggak yakin kalau produk ini produk yang luar biasa. Senantiasa berbagi kangen water kepada mereka yang membutuhkan. Ya, bagilah, share the water. The more you give, the more you will take. Oke, alokasikan sebagian dari penghasilan Anda untuk disalurkan kepada yang membutuhkan dalam kegiatan amal bersama KAT. Ya kan, banyak sekali kegiatan amal yang KAT kerjakan. Kami ingin Anda ikut andil dalam membangun peradaban ini bersama KAT. Yang berikutnya menjadi pribadi yang berguna bagi keluarga, sahabat, tim bisnis dan masyarakat sekitar. Anda sudah sangat setuju dengan itu semua. Yang berikutnya adalah secara aktif menginspirasi. Baca nggak? Ya ini. Ya, secara aktif menginspirasi lingkungan sekitar untuk membiasakan pola hidup sehat. Oke, jadi sangat-sangat penting. Jadi jangan Anda sehat sendirian, Anda harus menginisiasi teman-teman Anda di sekitar Anda lebih sehat lagi. Yang berikutnya, inisiatif menyelenggarakan kegiatan-kegiatan positif dalam masyarakat. Salah satunya adalah KAT peduli. Jadi Anda adalah agen perubahan di dunia sekitar kita. Oke, lanjut. Yang berikutnya adalah kita akan bahas tentang don't dari value ini. Apa saja? Oke, pelit ilmu, pelit waktu, pelit tenaga dalam membantu perkembangan tim. Udahlah ya, Anda makin ngasih ilmu, makin Anda berilmu, Anda makin ngasih waktu. Suatu hari nanti Anda punya begitu banyak waktu untuk keluarga, untuk orang-orang yang Anda sayangi. Anda pelit, Anda membagi tenaga, ya Anda kerja keras, suatu hari nanti Anda bisa menggunakan tenaga Anda untuk kerjaan yang lain, ya, dan membantu perkembangan tim. Dan kita ini ingin membangun sistem, suatu hari sistem akan bekerja buat Anda. Pelit finansial dalam hal sosial bermasyarakat. Gak perlu saya bahas dalil-dalilnya, apapun agamanya menjelaskan bahwa makin banyak memberi, Tuhan akan semakin banyak memberikan kepada Anda. Kontribusi terhadap kegiatan KAT, pelit banget ya, ada kegiatan gak pengen ikutan ya, ada yang sibuk-sibuk kegiatan KAT peduli, Anda cuman ya pengen nonton aja, mendoakan, ya nggak salah juga sih, cuman ayolah, ini bukan sekedar bisnis, kita pengen benar-benar mau peradaban dan kita pengen Anda jadi pelaku sejarahnya. Dan terakhir adalah menyalahgunakan nama KAT untuk kepentingan pribadi. Ini tidak diperkenankan ya, tidak diperbolehkan. Sudah cukup jelas ya, kayak do and don'ts dari selalu bertumbuh. Oke, kalau sudah cukup jelas, kita lanjutkan ya ke value berikutnya, yaitu profesional ya. Jempol tangan Anda di sini letakkan di dada kiri Anda, inilah profesional. Oke, seperti apa itu profesional? Oke, artinya sebagai komunitas berisikan orang-orang yang berwirausaha sebagai distributor mesin kangen water. Insan KAT senantiasa menjaga dan menjadi insan bisnis yang baik dan ahli. Kata-kata ahli ini perlu digarisbawahi, ahli di bidangnya. Insan KAT berkomitmen untuk menjadi pribadi profesional dalam menjalankan bisnis bersama KAT. Dia harus profesional. Kita ini berbisnis, jangan sampai nggak profesional ya, sesuai dengan etika bisnisnya. Kita harus punya hal-hal yang profesional, cara berpakaian, cara bertutur bahasa, pikiran kita, perasaan kita, itu harus benar sejalan. Itulah profesionalism. Oke, do and don'ts-nya apa saja? Oke, kita lihat slide berikutnya. Oke. Yang pertama, do-nya adalah Anda harus senantiasa aktif, antusias, merasa memiliki dan tepat waktu dalam kegiatan-kegiatan KAT. Proaktif dan menyelesaikan permasalahan, jadi jangan reaktif ya, menyebarkan hoax ya. Ada kadang isu soal kangen water yang
apa ya, mungkin belum, yang harus ditabayun, harus dicek dulu langsung reaktif, jangan seperti itu. Yang berikut adalah inovatif dan kreatif dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman. Ya, Anda harus inovasi, ya Anda harus kreatif. Jangan apa-apa nanya upline Anda, jangan apa-apa nanya sponsor Anda. Ya, sponsor juga punya banyak kerjaan gitu. Ya, belum tentu juga mereka lebih tahu kondisinya ketimbang Anda. Ya, Anda harus inovatif dan harus kreatif. Yang berikut adalah produktif dan berkegiatan untuk menghasilkan penjualan yang terukur dan terus meningkat. Penjualan yang terukur, Anda harus bisa ukur angka penjualan, Anda harus bisa ukur ya tim Anda yang samurai berapa kali edukasi, nanti aplikasi apps kita akan bisa mengukur itu semua. Karena tanpa ada angka yang bisa diukur, nggak ada yang bisa dievaluasi, nggak ada yang bisa ditingkatkan. Makanya bisnis kita mantap ya, dan insya Allah kedepannya kita akan semakin luar biasa. Berikut adalah ekspansif dalam mengembangkan wilayah bisnis dengan tetap mengindahkan norma dan nilai-nilai KT. Jangan sampai ada ekspansif tapi ngerebut prospek orang, nyuri prospek orang, ya jangan sampai seperti itu. Oke, profesional adalah sebuah kartu nama bisnis Anda. Terus kalau Anda profesional, maka profesi apapun Anda akan memberikan keuntungan yang lebih besar buat kita semua. Oke, lanjut. Yang berikutnya kita akan bahas di profesional berikutnya, berpakaian penampilan dan berkata yang baik dan benar. Kalau Anda bicara dia kaget karena gathering, itu jangan pakai kaos. Ya kalau pakai kaos, saya biasanya tuh pakai jas gitu ya. Ya mungkin ini salah saya, cuman kalau saya kan memang, kalau saya adalah ya alhamdulillah jadi seorang icon yang memang ingin menunjukkan gaya hidup. Beda sama ketika Anda, dulu juga saya nggak bisa seperti ini gitu, pakai kemeja minimal, pakai batik gitu ya, karena sedang mewakili sebuah bisnis yang besar. Mark Zuckerberg misalnya ya, pemilik Facebook, dia mau pakai kaos yang sama setiap hari nggak masalah, ya Mark gitu. Tapi Anda nggak bisa disamakan, paham maksud saya ya. Jadi kedepankan profesionalisme ketika Anda menjalankan usaha ini. Saran saya kalau Anda menjadi bicara kangen gathering, standar minimal dress code adalah batik. Oke, lanjut. Menjaga batas-batas pergaulan yang baik dan benar. Bapak sekalian, pergaulan kalau nggak dijaga ini akan menjadi pintu syaitan ya, apalagi hubungan laki-laki dan perempuan. Anda harus jaga, jangan kecentilan, jangan kegombalan, jangan tebar pesona yang berlebihan, jangan nanti nanti mulai timbul benih-benih virus merah jambu, benih-benih cinta yang akhirnya akan menjadi sebuah kenistaan, dan ini harus dihindari. Karena ini akan menjadi pintu maksiat, pintu dosa, akhirnya at the end terjadi sebuah perselingkuhan antara keluarga besar kreatif. Jangan sampai terjadi, dan ini harus kita pagari sejak dini. Yang berikutnya adalah masalah yang berhubungan dengan bisnis, hanya dicapai oleh jalur sponsorisasi di leadernya. Ya, jadi closingan Anda berapa, bonus Anda berapa, dan seterusnya itu jangan dikonsentrasikan ke crossline, cukup ke leader Anda. Karena ini adalah crosslining, nggak bisa ke crossline. Ini dibahas di starter pack tentang amazing team player, Anda tonton itu. Oke, menghargai, memahami keputusan prospek untuk bergabung nanti pilihannya ya. Jadi ya Anda harus menghargai, Anda sudah edukasi, Anda udah follow up, terus dia join orang lain yang udah bukan rezeki. Jangan salahkan orang lain, jangan suuzon. Kalau saya udah buka sekali 2 kali seperti itu, saya juga ngalamin. Apa yang saya lakukan dan apa yang harus dilakukan adalah evaluasi diri. Hal apa yang harus saya perbaiki supaya suatu hari nanti setiap orang yang saya edukasi dan saya follow up, mereka memilih kepada saya. Kalau Anda punya pertanyaan seperti itu, Anda punya pemikiran seperti itu, Anda akan terus sibuk menyibukkan diri untuk memantaskan diri Anda, mengupgrade kualitas diri Anda sehingga menjadi magnet buat orang lain join kepada Anda. Jangan salahkan orang lain. Yang pertama, menghargai dan memahami keputusan prospek untuk itu tadi ya, menjaga hubungan yang harmonis dalam tim dan KT. Ya harus selalu harmonis lah, kita ini kan keluarga. Jangan gara uang 1 juta 2 juta keluarga kita berantakan guys sekalian. Oke, yang berikutnya berbesar hati menerima masukan dan saran. So pastikan Anda setinggi apapun peringkat Anda tetap harus humble, mau menerima kritik saran, karena kritik saran yang membangun itu yang akan membangun Anda. Oke, berikutnya kita akan bahas tentang don't dari value profesional ini. Oke, jangan sampai Anda tidak mengecek kebenaran sesuatu informasi sebelum menyebarluaskan. Jadi Anda langsung main sebar, jangan langsung main sebar ya, terkait dengan kanggeng motor ataupun hoax-hoax di luar sana. Jadi saya pengen kita punya value-value ini juga menjadi sebuah value yang mendarah daging di kehidupan Anda di luar sana.
provokatif akan sebuah isu sensitif yang masih perlu dicek kebenarannya ya. Ini jangan sampai melakukan provokasi seperti ini. Destruktif terhadap apa yang sudah Anda bangun bersama tim bisnis Anda. Udah capek-capek bangun nih setahun 2 tahun bangun harmoni, terus Anda gara-gara Anda sarah, gara-gara Anda kaku share leadership, Anda pokoknya setiap ada telepon nanya goalsnya, Anda push mereka, maksa mereka, akhirnya hubungannya renggang. Bagus sekalian, butuh sekian tahun, butuh bertahun-tahun untuk membangun kepercayaan, untuk membangun sebuah keharmonisan. Tapi hanya butuh 1, 2, sampai 3 detik saja untuk menghancurkan itu, bagus sekalian. Ya, so perhatikan sikap Anda. Mencampuri urusan bisnis tim lain dengan niat berharap bisa memindahkan mereka menjadi tim Anda. Oke, ini sangat-sangat tidak profesional. Oke, jadi ini sangat berbahaya. Jadi jangan apa istilahnya mencoba untuk jadi mentor untuk orang lain, menjadi coach ya, berbagi ilmu, tapi dengan Anda punya niat busuk untuk memindahkan mereka ke tim kita. Ini sangat berbahaya. Oke, berikutnya memaksakan kehendak dan pendapat kepada orang lain ya. Janganlah. Semua ini adalah pilihan masing-masing. Jangan mereka tahu mungkin kamu yang motor bagus tapi mereka nggak mau, ya sudah, itu pilihan mereka. Oke, lanjut. Ya, kita lanjut ke slide berikutnya adalah ya, memberikan diskon kepada calon pembeli mesin. Sudah kita bahas ya, ini enggak integritas, ini haram hukumnya. Dengan sengaja menggunakan ID yang seharusnya hak prospek untuk yang pribadi tanpa izin prospek tersebut. Misal, Anda edukasi, Anda nggak ceritakan tentang marketing plan-nya. Beli mesin dia, terus dapat nomor ID, Anda nggak ceritakan, Anda pakai buat nama 2, nama 3, Anda pakai nama istri Anda misalnya. Terus setelah nanti dia tahu dari orang lain bahwa ada bisnisnya, ada nomor ID, dan Anda nggak bisa membeli nomor ID-nya, Anda kena pasal pelanggaran berat ya. Berikutnya, dilarang menjual mesin bekas kepada calon distributor mesin. Jadi ini kita pakai dari sekarang, mungkin suatu hari nanti akan banyak fenomena jualan mesin gitu, karena lagi butuh uang, apa aja dijual kan, HP, ada mesin kayak motor, Anda jual mesin kepada calon distributor, Anda jual, udah tahu lagi di prospek orang, ada di kejadian, udah lagi di prospek sama orang, Anda tawarkan mesin bekas Anda dengan harga lebih murah, ya ini tidak boleh. Oke, paham ya? Do and don't dalam sebuah value professionalism. Oke. Set. Berikutnya kita bahas tentang value yang terakhir, value yang paling menyenangkan. Paling gimana? Menyenangkan ya, begini menyenangkan. Artinya apa? Dan melakukan setiap kegiatan bersama KT. Belum muncul ya? Dan melakukan setiap kegiatan bersama KT harus membahagiakan. Jadi Anda harus happy melakukan edukasi, follow up. Kalau Anda nggak happy, come on, please belajarlah untuk happy. Kalau udah belajar terus nggak happy juga, ya udahlah, cari kerjaan lain. Kasarnya begitu. Ya hidup kan cuma sekali. Make sure it's happy gitu loh. Bahagia yang dirasakan para insan KT akan juga dirasakan oleh mereka yang berinteraksi dengan kita. Karena bahagia, antusiasme itu adalah sebuah aura, sebuah vibrasi yang menular ya. Dari tadi saya ngomong yang semangat gitu ya, karena saya percaya ini semua menular kepada Anda yang nonton video ini. Impian, target kerja, permasalahan dalam tim bisnis bukanlah sebuah beban ya. Ada permasalahan itu bukan sebuah beban, ada goals lagi, target kerja bukan beban, bukan sebuah beban, melainkan sebuah pembelajaran dan membahagiakan untuk setiap insan KT. Jadi jadikan semua goals, kalau ada ketemu masalah, ada yang berhenti bisnis ini, itu semua pembelajaran, semua hikmah. Jangan stres, jangan dapat beban, enggak lah. Bayangkan di luar sana itu lebih berat lagi pekerjaan bisnis di luar sana, lebih pusing. Bisnis konvensional itu lebih pusingnya minta ampun. Di sini tinggal edukasi, sistem sudah KT yang buat. Oke, lanjut ke do and don'ts-nya. Oke, kita lihat. Do, bergembiralah. Maka dengan bergembira, maka energi Anda akan bertumbuh dan menular. Ini akan menjadi magnet. Oke, belajar untuk menyukai sesuatu yang Anda anggap berat, melelahkan dan membosankan. Jadi dengan Anda belajar untuk bergembira, belajar untuk menyukai sesuatu, mencintai prosesnya, maka Anda akan happy. Semua akan menjadi sebuah aksi yang membahagiakan. Oke, awalnya ditolak juga nyelekit ya, sakit hati, dihina, dokter bego gitu kan. Saya sebagai dokter dihina gitu ya, awalnya nyelekit juga, kan lama-lama bego aja naik Porsche gitu ya. Kebayang saya. Akhirnya kita coba belajar untuk mereframe sebuah keadaan, membingkai ulang sebuah peristiwa sehingga kita bahagia. Yang berikutnya, menjadi setiap proses keluar dari zona nyaman dengan menyenangkan. Ya, pastikan Anda keluar dari zona nyaman dengan menyenangkan.
jadi ya mungkin pulang malam nggak menyenangkan buat Anda, tapi please, Anda belajar untuk keluar malam, pulang kantor, Anda edukasi, karena itu nggak selamanya. 2-3 tahun pada serius itu akan menjadi sebuah aset yang akan membayar habis semua proses yang menggembirakan ini. Yang berikutnya adalah berpikir berperasaan positif dan senantiasa mengambil hikmah positif dalam setiap tindakan dan kejadian. Anda berhasil, Anda gagal, itu adalah hikmah sebuah pembelajaran. Ambillah semua hikmah positif buat diri Anda dan tim Anda. Dengan begitu Anda akan senantiasa belajar dari setiap kejadian yang ada. Berikutnya kita akan bahas dunia masih. Berliburlah baik bersama keluarga maupun bersama tim sesuai dengan kemampuan Anda ya. Jangan belum mampu ke Eropa udah keliling ke Eropa ya. Lagi-lagi, keuangan primer, sekunder, tersier Anda harus pahami. Jadi poinnya adalah berlibur baik bersama keluarga dan tim itu wajib. Kenapa? Bonding, keterikatan. Ya nggak usah jauh-jauh ke Dufan misalnya. Ya kalau Anda yang di luar kota, pastikan di setiap kota ada tempat hiburan gitu ya. Ya main ke sana atau restoran aja makan bareng gitu ya. Itu sangat-sangat baik. Yang berikutnya, milikilah aktivitas menyenangkan bersama keluarga maupun tim dalam rangka membangun keakraban tadi ya, family gathering bersama, dan pastikan Anda hadir secara diri. Pikir Anda hadir, perasaan Anda hadir, diri Anda hadir, benar-benar present, jangan sibuk sama HP Anda. Yang berikutnya adalah memimpinlah dengan menyenangkan. Anda harus menjadi seorang leader yang menyenangkan buat tim Anda. Berikutnya kita akan bahas tentang don't. Kita akan bahas tentang dilarang. Apa saja? Ya, ini mudah bosan terhadap apa yang sedang Anda lakukan. Sekalian edukasi ya gitu-gitu aja. Dari awal saya edukasi sampai sekarang, lawakan saya masih sama, penjelasan saya masih sama. Follow up ya gitu-gitu aja. Ya, kangkeng motornya gitu-gitu aja. Ditolak orang kayak gitu-gitu aja. Terkadang itu membosankan. Naik peringkat, dapat duit, dapat transferan, ya awalnya seneng 100 juta, lama-lama kayak saya dulu tiap hari screenshot uang yang ditransferin aja, lama-lama ya biasa aja, membosankan ditransfer uang itu. Ya maksud saya kerja, ya itu membosankan. Nah sekalian Anda jangan mudah bosan terhadap apa yang dilakukan di bisnis ini, karena sukses itu bukan mengerjakan sesuatu yang besar sekali terus udah. Tapi sukses itu adalah Anda menjalankan hal yang kecil, dilakukan secara rutin, terus-menerus, konsisten, komitmen, hingga impian Anda terwujud. Yang berikutnya, jangan Anda mudah tersinggung dan marah terhadap sebuah kejadian. Baperan, come on, please. Baper ya, bawa perasaan itu hanya akan menutup banyak pintu kebaikan. Anda jadi nggak enakan sama orang, Anda jadi nggak mau ngasih informasi, Anda jadi pelit tenaga, pelit waktu. Itu hanya gara-gara Anda baper. So stop baper ya, move on baby. Pastikan Anda bisa happy di bisnis ini bersama KAT. Yang berikutnya, menyimpan emosi negatif, rasa marah, rasa takut, rasa dendam, cemas, rasa bersalah terhadap orang lain ya. Saya banyak kok dikecewakan oleh orang-orang sekitar saya di KAT. Banyak yang menyalahkan saya, banyak juga ya menipu saya, banyak. Terus ya sudah, ya tinggalkan beban itu, tinggalkan emosi negatif itu, karena itu hanya akan menjadi mental block buat kita. Kita harus senantiasa happy bos sekalian. Hidup ini cuma sekali, jangan sampai Anda dikalahkan oleh peristiwa-peristiwa yang hanya akan menghantui Anda dengan emosi negatif Anda. Sip, lanjut. Mencampuri urusan orang lain yang tidak bermanfaat sehingga mengganggu hubungan antar sahabat KAT. Ya, Anda kepo dengan urusan orang lain, kepo dengan urusan bisnis orang lain, atau urusan percintaan mereka, urusan rumah tangga mereka, akhir hubungan mereka, dan Anda jadi nggak bagus. Ya, ini nggak usah lah. Ya, ada profesional secara bisnis dan lakukan bisnis tetap menyenangkan. Mereka nya happy sama Anda juga tetap happy karena nggak terlalu ngeributin urusan mereka. Dan terakhir adalah jangan memimpin dengan kaku tanpa keakraban. Saya melihat ya memang masih belajar, banyak kita di sini memimpin tim bisnis dengan sangat kaku. Pokoknya harus wujudkan goals, ditagih brutal dengan angka, dengan cara yang kaku, yang gak fleksibel. Akhirnya mereka sakit hati, muncullah barisan sakit hati. Banyak orang yang kecewa terhadap diri Anda. Karena kekakuan Anda, bisnis Anda tidak akan berkembang. So pastikan don't do this, be flexible. Jadilah orang yang menyenangkan ketika Anda melakukan bisnis ini. Jadi inilah Bapak sekalian 7 value KAT yang harus mendarah daging ya dalam diri Anda menjalankan bisnis bersama komunitas Amazing True Health. So yang pertama apa?
pertama adalah integritas. Oke, Anda harus berintegritas, lakukan penyelarasan antara pikiran Anda, hati Anda, perasaan Anda, tindakan Anda, ya, berintegritas terhadap keluarga Anda, terhadap Tuhan Anda, terhadap keluarga Anda, terhadap bisnis Anda. Yang kedua adalah seimbang. Oke, integritas adalah seimbang. Antara seimbang antara keluarga dan bisnis, Tuhan dan bisnis. Memiliki waktu yang berkualitas dengan keluarga Anda. Ya, kalau Anda bisa melakukan itu, hidup Anda seimbang, Anda akan menjadi menang sesungguhnya. Yang ketiga adalah persaudaraan. Ingat, kita adalah keluarga, kita adalah saudara. Jangan gadaikan persaudaraan ini hanya karena 1 juta, 2 juta, 10 juta. Yang paling mahal adalah persaudaraan. Karena geng motor belum tentu selamanya, sekalian. Tapi persaudaraan ini selamanya. Oke, yang berikut adalah selalu bertumbuh. Ya, sisi fisik Anda harus semakin sehat, harus semakin ganteng, semakin cantik. Mental Anda, moral Anda, spiritual Anda harus semakin dekat dengan Tuhan Anda. Finansial Anda harus semakin top markoto. Jos gandos, jos menyusap surata, good marso, good sip marko, sip. Yang kelima adalah bermanfaat. Sudah pasti ya, orang yang terbaik di dunia ini adalah orang yang paling banyak manfaatnya bagi orang sekitar Anda. Share the water, share the information, edukasikan mereka. Itu adalah manfaat yang bisa Anda berikan kepada mereka. Yang berikutnya adalah profesional. Kalau menjadi pengusaha yang berhasil, Anda harus punya mindset seorang entrepreneur. Anda harus investasi layaknya seorang entrepreneur. Anda harus bekerja keras layaknya seorang pengusaha. Itulah profesional. Anda harus bersikap, berpikir, bertindak layaknya seorang entrepreneur. Kalau Anda bisa melakukan itu, selamat. Anda akan menjadi seorang pemenang. Berikutnya dan terakhir, menyenangkan. Anda harus memastikan proses di bisnis ini Anda lakukan dengan menyenangkan. Proses di bisnisnya Anda lewati dengan cara yang menyenangkan. Kalau Anda nggak senang dengan proses di bisnis ini, artinya Anda hanya akan menggerutu, artinya Anda tidak akan mencapai sebuah kemenangan yang Anda idam-idamkan. Dalam mencapai sebuah proses, Anda harus mencintai prosesnya. Karena suatu hari nanti, proses tidak akan pernah mengkhianati hasil yang Anda akan dapatkan karena kerja keras Anda. 7 value ini akan menjadi sebuah pagar perilaku sikap kita untuk berinteraksi sesama keluarga besar KAT dan non KAT di luar sana. Dengan 7 value ini kita akan menjadi pribadi yang legendary. Saya Andika, lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.